Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita masuk pada hari keempat kampanye presiden dalam Pilpres dan Wapres tahun 2024 yang kurang 73 hari lagi. Nah, sesudah kemarin kita membahas tentang suatu kondisi seorang pemimpin negara jatuh dalam otoritarianisme, membuat keadilan yang menjadi cita-cita dari suatu negara terbengkalaikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita kembali ke masalah filsafat, yaitu dasar atau hakikat dari segala sesuatu, di mana tentang filsafat politik kita mengetahui apakah politik itu, apakah negara itu. Di dalam berbagai pemikiran para filsuf ada berbagai macam penafsiran atau pendapat tentang apakah politika negara. Di mana filsafat ini ada yang mengatakan bahwa negara atau politik itu adalah merupakan sebuah kesepakatan antara satu orang dengan orang yang lain untuk mengatur kehidupan bersama. Ada yang bilang demikian, ada yang mengatakan merupakan sebuah kesepakatan untuk menguasai, di mana pihak penguasa akan menguasai yang dapat dikuasai. Oleh karena apa? Oleh karena pada hakikatnya manusia, selain dia adalah Homo sapiens, manusia berpikir, selain dia adalah Homo ludens, manusia yang bermain, selain dia ada seorang Homo homini lupus, manusia adalah pemangsa bagi sesamanya, dan Homo populis, di mana manusia adalah orang yang populis dalam kehidupan bersama, dalam suatu populasi yang bersama. Ada yang disebut juga sebagai Homo sociocus, manusia adalah makhluk sosial, hidup bersama. Nah, demikian juga dengan Homo politicus, adalah manusia adalah suatu pengusaha, makhluk yang menguasai samanya, yang mempunyai hasrat untuk berkuasa. Nah, di sini ada berbagai macam pengertian hakikat dari hal itu. Apakah hakikat dari hakikat yang sudah dimiliki oleh orang-orang itu? Semuanya sudah mencapai hakikat yang mendekati kebenaran absolut, pendekatan kebenaran yang mendekati kebenaran Tuhan yang absolut. Absolut di sini bukan diktatorianisme yang kebenaran milik penguasa itu adalah absolut, tidak dibantah, tidak bisa dibantah. Tidak demikian. Absolut di sini adalah pendekatan yang menyatakan kebenaran hanya milik dari Tuhan, milik dari kebenaran itu sendiri. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu sendiri. Dan dalam negara yang berketuhanan yang Maha Esa, siapa lagi yang dapat memiliki kebenaran? Adalah kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini maka di dalam hidup berpolitik bernegara, apakah kita menganut paham-paham yang semacam itu, di mana seorang penguasa adalah orang yang mempunyai kesempatan untuk menguasai orang-orang lain sehingga menggunakan segala macam cara, oleh karena dia adalah makhluk yang berkuasa. Apakah dia adalah makhluk politikus atau homo politikus sehingga dia menekankan semua hubungan dengan manusia lain adalah sebagai orang yang berpolitik? Atau bagaimana? Apakah Hamas manusia itu hanya homo sociocus yang dimana dia hidup bersama dengan orang lain saja tanpa kesepakatan, tapi yang penting adalah hidup bersama sebagai makhluk sosial dan saling menguntungkan, saling memberikan keuntungan satu sama lain secara mutualisme.
Demikian juga, saudara-saudara, dari semua hal itu, bila mana kita salah di dalam memilih kebenaran demi kebenaran itu, maka kita akan bisa jatuh dalam suatu hakikat yang melenceng dari hakikat manusia adalah homo atau makhluk yang mempunyai banyak perspektif kebenaran. Tadi disebut ada Homo sapiens, Homo ludens, Homo hominidus, Homo sociocus, Homo populus, Homo yang lain-lain, Homo politicus. Nah, apakah kita akan jatuh kepada kebenaran fragmentaris itu, di mana semua mempunyai pengertian atau pendekatan dengan kekuatan atau penekanan tersendiri itu? Kita tidak demikian, karena manusia adalah makhluk yang kompleks, karena manusia adalah makhluk yang sempurna, segala sesuatunya itu yang ada secara komprehensif, yang semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Antara dikotomi satu dengan yang lain ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada di antaranya dulu ruang-ruang antara. Di dalam ruang antara itu ada perantara dan pengantaraan, sehingga semuanya terjadi hubungan saling mempengaruhi satu sama lain di dalam hubungan itu. Nah, saudara, Anda dan saya mempunyai kesempatan emas pada saat pemilihan presiden tahun 2024 ini untuk membawa bangsa ini kepada pencerahan demi pencerahan, bukannya kegelapan demi kegelapan yang meruntuhkan nilai-nilai keagungan, keluhuran bangsa yang besar ini, yang terkenal sebagai bangsa berbudaya tinggi, yang terkenal sebagai bangsa yang mempunyai kepribadian yang luhur, adiluhung, yang disebutkan dalam Trisakti Bung Karno itu adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Maka dalam tata pemerintahan negara kita sebagai homo politikus, tidak sekedar homo politikus yang menguasai orang lain. Dalam homo socikus tidak sekedar ada demi ada dengan adanya orang dengan orang dan sebagainya dengan kesepakatan-kesepakatan. Tetapi tidak hanya sekedar kesepakatan demi kesepakatan itu, tetapi menjurus lebih jauh lagi sebagai homo sapiens yang memikirkan semuanya tentang nilai-nilai tertinggi sebagai makhluk yang sempurna, mempunyai akal dan budi, keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, perbuatan, yang disebut sebagai manusia Pancasila, yang mempunyai 5 dasar, 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Semuanya itu menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itulah yang mesti kita pikirkan di dalam pemilihan presiden ini. Kita memilih presiden yang mempunyai sifat-sifat hakikat yang kuat semacam itu. Bukan hanya memilih berdasar kekuatan-kekuatan yang fragmentaris, terpisah satu sama lain, hanya kuat di bidang ekonomi saja, hanya kuat di bidang kekuasaan politik saja, hanya kuat di bidang negosiasi saja, hanya kuat di bidang komunikasi saja, hanya kuat di bidang sesuatu saja. Tetapi kita melihat pemilihan presiden kali ini, kita dihadapkan pada bagaimana memilih pemimpin yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi sebagai manusia Indonesia yang terbaik, yang mempunyai kesempatan untuk memimpin bangsa ini ke depan. 275 juta rakyat Indonesia menaruh harapan kepada manusia Indonesia yang overprime ini, overman di sini, yaitu manusia Superman yang mendekati nilai-nilai
kepemimpinannya itu mendekati kebenaran dari Tuhan. Dan itu dia akan bisa mendelegasikan kepada seluruh bangsa Indonesia yang dipimpinnya dengan para menterinya nanti, dengan wakil presidennya, wakil presiden dengan presiden yang merupakan suatu kesatuan dan mempunyai pembantu-pembantu menteri dan seluruh anak buahnya yang merupakan pemerintah-pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa. Dan itu semuanya mesti dipimpin oleh homo atau manusia atau makhluk, ini bahasa Latin, makhluk yang sempurna, komprehensif keseluruhannya itu, bukan hanya hidup berdasar kesepakatan satu sama lain untuk saling menguasai, untuk barter, untuk saling menyandera, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Tetapi kita membutuhkan manusia-manusia Indonesia yang bersifat kenegaraan, kenegarawanannya tinggi dan kompleks, komprehensif, kuat sebagai perwujudan makhluk yang prima, pemimpin yang prima. Oleh karena sebagai pemimpin dia harus memberi teladan di depan, harus bersama di tengah untuk menggerakkan, dan harus mengikuti di belakang, seperti slogan yang disampaikan, yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah memberi kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan.